Digali ke dalam tanah dan menyatu sempurna dengan dataran tinggi Dahar di Tunisia Selatan, rumah-rumah Gua Matmata merupakan arsitektur dan pengalaman perjalanan yang tak biasa sekaligus bukti masa lalu kuno negara tersebut. Selama petualangan kami ke Tunisia bersama Discover Tunisia, kami mengunjungi jaringan ruang bawah tanah dan lorong-lorong yang berusia berabad-abad untuk mempelajari lebih lanjut tentang makna budaya, sejarah yang memikat, dan masa depan yang tidak pasti. Di tepi gurun Sahara pada ketinggian 600 meter, Matmata adalah bentang alam berkawah yang diselingi pohon palem dan kebun zaitun, hanya 35 km di selatan Tunis, ibu kota negara tersebut. Orang-orang telah tinggal di sini selama berabad-abad dan masih tinggal di sana hingga hari ini, di bangunan bawah tanah yang tersembunyi di lembah pegunungan Jebel Dahar. Tak terlihat dari kejauhan, tempat tinggal tersebut dikenal sebagai Troglodits dan merupakan sisa-sisa arsitektur yang mencolok dari masa lalu Berber kuno di negeri itu. Dinamai berdasarkan salah satu suku yang mendiaminya, Desa Matmata memiliki banyak situs yang masih dihuni oleh orang Amazigh. Amazigh adalah kata lain untuk Berber, yaitu penduduk asli Afrika Utara, kelompok minoritas yang mencakup 2,5% dari populasi Tunisia saat ini. Meskipun profesi utamanya adalah kedokteran gigi, ia adalah spesialis sejarah wilayah tersebut dan pendukung terkenal pelestarian budaya Amazigh. Masih diperdebatkan kapan suku nomaden memutuskan untuk menetap di sini. Beberapa perkiraan menyatakan bahwa gua-gua di wilayah tersebut dihuni antara abad ke-14 dan ke-15, meskipun pemukiman mungkin sudah terjadi pada abad ke-11 ketika suku Berber mencari perlindungan di pegunungan, menolak untuk tunduk kepada orang-orang Arab yang telah menaklukkan tanah Tunisia dan memberlakukan kebijakan asimilasi. Tanpa batu atau kayu di daerah tersebut, dan relatif tidak ada air sepanjang tahun, bertahan hidup di lembah Matmata yang gersang itu sulit. Untuk menghindari panas, suku Berber menggali lubang dan menemukan lapisan tanah keras dan lunak dengan jarak sekitar 2 meter yang memungkinkan penggalian dengan tangan. Selama ratusan tahun lubang-lubang tersebut biasanya mengikuti rencana standar, dipahat dari tanah dan terbuka ke langit. Troglodite pada umumnya dibuat dengan menggali lubang melingkar besar di dalam tanah. Teras dilubangi terlebih dahulu dan membentuk halaman tengah yang cekung, yang kedalamannya bervariasi antara 5 dan 10 meter, sedangkan diameternya antara 7 dan 15 meter. Halaman tersebut digunakan sebagai area komunal dan kandang kuda, dan seringkali memiliki sumur untuk pasokan air bawah tanah. Dari sana serangkaian penggalian lebih lanjut bercabang keluar, membuat terowongan selama beberapa meter sebelum membentuk ruang bawah tanah. Di sekelilingnya kamar-kamar kecil digali, dan saling terhubung melalui koridor dan lorong. Tingkat kedua dapat ditambahkan, dengan tangga yang mengarah ke sana, ini biasanya berupa tangki air, atau ruang penyimpanan. Akses ke Troglodite diberikan melalui tangga atau pintu masuk terowongan besar, tidak ada kamar mandi atau toilet yang ditemukan di dalam strukturnya. Alasan utama pembangunan hunian gua ini adalah iklim. Troglodite menawarkan pelarian dari panasnya Sahara di dekatnya. Metode pembangunan unik mereka melindungi penghuninya dari terik matahari musim panas sekaligus menahan panas di musim dingin. Lapisan tanah liat gipsum bersifat isotermal. Lapisan ini memastikan suhu konstan sekitar 20 derajat sepanjang tahun. Kondisi tanah yang baik memungkinkan perumahan bagi manusia dan ternak, sehingga memungkinkan sistem yang mandiri. Karena tidak memiliki fasilitas dasar seperti listrik, seluruh penggalian juga dicat putih untuk menangkap cahaya terang sebanyak mungkin dari halaman. Pintu dan dinding berwarna putih kemudian diukir atau dicat dengan jimat keberuntungan, khususnya 3 simbol Berber yang berasal dari Kristen, ikan yang melambangkan keajaiban roti dan ikan, cetakan tangan yang melambangkan tangan Tuhan, dan zigzag 3 puncak yang melambangkan Trinitas. Diperkirakan 15.000 orang pernah mendiami Troglodite, dengan jumlah yang menurun drastis sejak invasi Perancis pada tahun 1881 dan kemerdekaan negara itu pada tahun 1956. Meskipun beberapa melanjutkan hidup mereka di rumah bawah tanah baru dibangun kembali di tanah yang berdekatan dan mempertahankan struktur tradisional sebagai kandang kuda, sebagian besar keluarga beremigrasi ke kota-kota tetangga untuk mencari pekerjaan, dan meninggalkan cara hidup tradisional.
Setelah revolusi musim semi Arab tahun 2011, warisan Berber telah mengalami kebangkitan, dengan orang-orang Amazigh menikmati kehidupan baru. Saat ini beberapa keluarga dengan keras kepala berpegang teguh pada warisan budaya unik mereka dan masih tinggal di rumah-rumah bawah tanah, mengelola perkebunan zaitun dan membuat roti Tabbouleh.